digital mau nanya beberapa pertanyaan seputar riset organisasi. Mungkin yang pertama pertanyaannya mengenai bagaimana struktur organisasi yang ideal untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien di perusahaan. Oke, jadi perkenalkan dulu ya, sebelumnya saya Amber, kepala kantor di area Telkom di Jawa sini. Jadi kawasannya mungkin mencakup salah satu lingkungan di kampusnya kawan-kawan semua gitu. Jadi kalau untuk gimana sih organisasi bisa efektif ya untuk mencapai itu, sebetulnya adalah kita memang di masa yang agile ini ya, kita harus bisa agile juga, organisasi juga harus agile. Jadi perubahan dalam struktur organisasi itu kalau kita lihat kan, kalau selama di kampus mungkin dalam 1 tahun organisasi masih itu aja. Tapi kalau di perusahaan enggak, kita akan mengikuti perubahan zaman, perubahan dinamika yang ada gitu ya. Jadi perubahan dalam pekerjaan dalam 1 bulan yang sama atau 3 bulan yang sama itu akan sering terjadi. Jadi nggak usah kaget, struktur itu hanya sebuah struktur gitu ya. Jadi pekerjaan itu yang memang setiap pekerjaan harus kita bisa terima apa adanya gitu, harus langsung kita bersikap dengan dinamis. Nah itu yang harus penting. Jadi pekerjaan tuh jangan terpaku, misalnya kalau kan cuman saya kuliahnya digital harus bisa cuma digital kan. Jadi kalau dalam pekerjaan, semua pekerjaan harus bisa kita tekuni. Pertanyaan yang kedua langsung saja, bagaimana organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis dan yang kompleks? Nah itu masih nyambung ya sama pertanyaan yang pertama. Jadi memang intinya dalam sebuah organisasi itu adalah kita masakin itu agile itu, poin agile itu harus sangat di highlight ya. Jadi jangan pekerjaan tuh bukan apa ya, teori base gitu enggak, tapi memang kita harus bisa bekerja secara umum. Apalagi kan kita perusahaan digital ya, kawan-kawan jadi kuliah di universitas digital gitu ya. Perubahan tuh nggak cuman dalam kurun waktu perhitungan 1 bulan, 2 bulan, dalam 1 hari yang sama, jam yang sama, bisa ada perubahan yang sangat dinamis gitu ya. Jadi itu harus bisa kita ikutin. Stakeholder dan teknologi terhadap desain sama kinerja organisasi. Itu pengaruhnya sangat besar banget. Memang stakeholder, kemudian teknologi, apalagi kita kerja di dunia teknologi, itu akan sangat mempengaruhi kinerja, pekerjaan, organisasi, bahkan people di dalamnya. Jadi jangan kaget kalau misalkan hari ini dia ada kerja sama kita, tiba-tiba di bulan depan sudah tidak ada kerja sama kita. Itu jadi apa ya, dalam sebuah pekerjaan jangan kaget, dan kawan-kawan juga harus tahu gitu, buat prepare ke bulan yang akan datang itu jangan hanya mengandalkan 1 pekerjaan dan sebagainya, tapi kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Contohnya ojek lah ya, kan kalau kita nggak pernah tahu bahwa depannya ternyata ada ojek online, kedepannya tiba-tiba ada cara mesen kos-kosan tuh online kayak gitu kan, kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Dan kalau kita nggak mau berubah, ya kita yang kalah. Bukan masalah kita ini duluan siapa duluan, enggak, tapi siapa yang mau berubah, dia yang harus bisa lebih maju. Kalau kita nggak mau berubah, ya udah tertinggal. Gitu juga sama di teknologi, kayak kita mungkin sekarang masuk Starlink gitu ya. Ya itu juga sama, adalah salah satu teknologi eksternal yang sekarang menjadi kalau kita mungkin kalau dalam strategi gitu ya, ada ancaman threat dari luar gitu. Kalau kita lihat SWOT gitu kan, threatnya atau ya salah satunya ada Starlink gitu. Jadi memang kita harus bisa berubah, gimana nih Telkom bisa mengembangkan apa yang kita punya, SDM yang kita punya, gimana cara pembelajarannya ke depan agar bisa berkompetensi. Mengenai ekosistem organisasional, bagaimana organisasi dapat membangun dan memelihara ekosistem yang saling menguntungkan dengan organisasi lainnya? Itu dia tadi, salah satunya kita mungkin kalau ekosistem ada di dalamnya kompetitor ya, ada kompetitor, ada mitra, kemudian ada juga stakeholder lainnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah kolaborasi gitu ya. Tidak hanya saling sikut-sikutan dengan kompetitor, tapi mungkin ada satu hal titik yang bisa kita kerjasama. Contohnya mungkin ada yang tahu RT RW net gitu ya, yang satu area dia langganan internet terus dijual lagi, diperjualbelikan. Itu kan nggak boleh, ilegal. Gimana nih caranya biar kita tetap untung, Telkom tetap untung, dia juga tetap untung? Ya salah satunya adalah kita ajak yuk berlangganan, jadi bukan berlangganan, yuk buat sertifikasi yang legal, Anda menjadi ISP legal, boleh kita jual produk dari Telkom.
Jadi kita untung, dia untung. Tapi harus ada secara legal. Salah satunya kayak gitu. Jadi kompetitor itu bukan melulu harus kita sikut, tapi kita rangkul gitu. Itu salah satu kolaborasi. Bagaimana cara organisasi dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitasnya secara efektif dalam konteks budaya yang beragam? Konteks budaya mungkinnya di dalamnya karyawan, salah satunya karyawan juga pasti punya dari Sabang sampai Merauke. Kalau Telkom sendiri kan BUMN, berarti nasional. Pasti ada di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki budaya latar belakang yang berbeda, entah itu suku, budaya, ras dan sebagainya. Itu pasti dari Sabang sampai Merauke. Ya sebetulnya dalam organisasi ini kita ada pasti namanya core value perusahaan, yang dimana mengatur bagaimana sih cara kita berinteraksi sama karyawan, sesama dengan kompetitor, dengan eksternal, dengan internal dan sebagainya. Nah itu di dalamnya pasti ada diatur aturan-aturan tersebut gitu. Jadi nggak usah takut, kalau di dunia kerja itu pasti ada aturan yang sudah baku untuk membuat aturan-aturan interaksi. Kalau contohnya kalau BUMN ini mungkin sering lihat akhlak ya. Nah di situ salah satunya adalah akhlak kolaborasi. Itu kita nggak boleh membeda-bedakan ras, suku, budaya dan sebagainya. Malah kita harus memanfaatkan dari latar belakang yang berbeda, ide apa sih yang bisa kita ambil dan kita majukan. Kayak gitu, itu tuh ngaruh nggak ke keahlian pekerja ke karyawan? Oh, sangat berpengaruh. Kalau misalkan Telkom itu kan ya digital teknologi gitu. Salah satu produk yang kita buat juga termasuk ada di dalamnya AI, IoT, terus ada big data dan sebagainya. Itu juga sangat mempengaruhi ke keahlian karyawan. Kita gimana mengembangkan kalau kita nggak punya keahlian ya? Di Telkom itu sendiri setiap bulan itu pasti kita ada, jangan cuma kawan-kawan yang belajar, udah kerja juga harus belajar lagi. Jadi kita setiap bulan pasti lebih dari satu kali itu pasti ada pembelajaran, ada tes, ada ujian gitu. Jadi ilmu-ilmu baru itu pasti dicekokin lagi ke karyawan. Kalau kita nggak belajar ya kita akan stagnan di situ-situ aja gitu. Jadi itu pasti berpengaruh. Bagaimana budaya organisasi mempengaruhi desain, struktur, dan proses organisasi di Telkom sendiri? Budaya ya, budaya terhadap struktur organisasi. Sebetulnya kalau budaya terhadap struktur organisasi, saya bilang tadi ya, karena kita di sini kan disamaratakan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh yang terlalu signifikan, karena kita menganggap semuanya itu sama gitu. Cuman mungkin di setiap daerah akan berpengaruh itu ketika orang yang kita hadapi secara eksternalnya. Secara internalnya mungkin bisa kita atur, tapi secara eksternal misalkan di daerah A, B, dan C itu akan berbeda terhadap strukturnya. Contoh kita di sini kan pasti tahu ya banyak orang masuk dan sebagainya. Pasti ada butuh satu struktur tambahan, misalkan apakah di situ orang lapangan yang mengatur keamanan lingkungannya gitu. Nah paling kayak gitu aja sih, sebetulnya lebih ke eksternalnya, kalau secara internal tidak ada. Selanjutnya, di mana organisasi dapat menggunakan perubahan sebagai alat untuk capai keunggulan yang kompetitif? Ya, poin tadi yang saya bilang kayak contohnya AI ya, itu kan bagian dari IoT. Gimana caranya poin-poin itu menjadi sebuah keunggulan atau kelebihan kita dibandingkan kompetitor? Mungkin kalau kita punya keahlian, kita bisa mengembangkan itu kan. Kenapa tidak kita buatkan, kenapa tidak kita kembangkan, kita jual dan kita sebarkan gitu ya, maksudnya kayak gitu. Dibandingkan kita terkungkung, oh orang lain udah punya AI tapi kita kalah terus diem. Nah, itu ya yang tadi itu kita harus bisa agile itu, jangan sampai kita terkungkung di satu tempat akhirnya tergerus sama kompetitor. Bagaimana organisasi dapat membuat keputusan yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas? Organisasi terhadap kompleksitas. Ya. Kompleksitas ini dalam sisi apa ya? Pengambilan keputusannya ya. Jadi misalkan di satu daerah terus ada banyak hal gitu ya, terus sebenarnya budaya ini atau organisasi ini mengambil keputusan. Sebetulnya itu dilatar belakangi sama salah satunya misalkan jenis perusahaannya perusahaan apa gitu ya. Kalau kayak kita BUMN pasti ada prosedural dalam pengambilan keputusan, tidak bisa di satu titik langsung diambil keputusan saat itu juga. Kita punya prosedur gitu. Dan itu bukan hal yang bisa kita tiba-tiba rubah gitu kan. Ya kita harus mengikuti aturan yang ada, dan kalaupun ada case by case gitu ya, memang ternyata harus di tempat diputuskan, dan pengambil keputusan itu adalah harus orang yang memang tepat gitu.
gitu. Gak bisa tiba-tiba ada case A terus diputuskan sama kawan-kawan. Kalau kami kan di Telkom misalnya ada sales, ada teknisi dan sales di tempat. Gak bisa, dia harus ada eskalasi dulu ke atas, dari eskalator atas ke atas lagi ke atas lagi dan sebagainya. Karena kita menyangkut satu nama perusahaan, bukan cuma satu nama orang gitu ya. Jadi memang nggak bisa diputuskan di tempat. Segala sesuatu. Pertanyaan terakhir mengenai evolusi teknologi informasi. Bagaimana evolusi teknologi informasi mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder? Teknologi informasi, salah satunya mungkin ini ya, sosial media, betul kan ya? Kalau sekarang kan zaman dulu kita pasti by email, by WA gitu. Sekarang nggak bisa cuma di situ. Salah satu yang memang Telkom gitu sebagai perusahaan digital lakukan adalah kita juga punya sosial media, baik itu Instagram, TikTok, kemudian Twitter, mungkin sekarang X ya, gitu, dan sebagainya. Itu cara kita berkomunikasi sama stakeholder juga dari situ. Mereka juga kan menilai, stakeholder tuh menilai di sosial media kita tuh bersih nggak sih, kita tuh di lapangan betul nggak seperti itu. Perusahaan tuh sebenarnya memang sudah mau berubah belum sih ke arah sana, itu kan terbaca dari postingan-postingan kita gitu. Nah itu juga salah satu yang memang dilakukan untuk melakukan komunikasi dengan stakeholder, nggak hanya by email, by laporan keuangan di akhir tahun gitu ya, kemudian by hasil audit dan sebagainya, nggak cuma itu. Tapi orang juga menilai di sosial medianya seperti apa sih, komunikasi dengan pelanggan seperti apa sih, komunikasi dengan stakeholder yang lainnya seperti apa sih, itu pasti dinilai. Jadi kalau ada perubahan, intinya kawan-kawan juga mungkin ini masih generasi muda ya, dalam segala sesuatu tuh jangan ditelan mentah-mentah, jangan cuma langsung ada saya nggak mau berubah gitu, jangan kayak gitu. Karena setiap perubahan itu harus kita terima dulu, kita lihat, kita pelajari ke depannya seperti apa, kita ikuti. Jadi tiru, amati dan ya ATF ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Itu tuh harus kita lakukan.